Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Marcella. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 1D Universitas Yayan Chorob. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Baiklah, di sini ada Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P-4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada saat itu. Periode pengusulan Pancasila, benih nasionalisme sudah tertanam kuat dalam penggerakan penghimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Penghimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan terjajahan. Kemudian disusul akhirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI. Pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juli 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibang orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumachi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Pada 28 Mei 1945, sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembahasan calon dasar negara. Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juli 1945 pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara yang sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Internasionalisme. B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. C. Mufakat
atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang kebudayaan. Dua. Periode perumusan Pancasila. Hal yang terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban yang menjalankan syariat yang bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. 3. Periode pengesahan Pancasila. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang kemudian menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang sejak itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakasa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting dihasilkan mencakup hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh naskah pembukaan yang berasal dari Piagam Jakarta dan dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan Ketua Kasman Singodimedjo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Inti nilai esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Berikutnya ada Pancasila sebagai ideologi Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, atau logos, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu-ilmu tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologis selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar di dunia, menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain 1. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat umumnya. 2. Aksi terorisme dengan ideologinya menebar ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Berikutnya ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa berpikir kefilsafatan meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan dengan satu dengan lain secara rutut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tidak tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan sendiri. Pancasila disebut filosofis groundslike atau dasar filsafat negara, dan Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila sebagai filsafat negara, nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang ada di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya ada Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk
memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya ada Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari berbagai bangsa Indonesia. Itulah sekian dari saya. Berikutnya ada penjelasan tentang pendidikan kewarganegaraan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Pratama dari kelas TBI 1D. Arti kewarganegaraan. Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship. Artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, kewarganegaraan adalah hubungan individu dengan negara. Kewarganegaraan menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Secara umum, warga negara punya hak politik penuh, hak untuk memilih dan memegang jabatan publik. Kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Istilah yang lebih luas ini menunjukkan berbagai individu dan negara yang tak serta-merta memberikan hak politik, tapi menyiratkan hak-hak istimewa lainnya, khususnya perlindungan di luar negeri. Sejarah. Konsep kewarganegaraan pertama kali muncul di kota Yunani kuno. Ini sebagai reaksi ketakutan soal perbudakan. Di Yunani mengembangkan konsep demokrasi langsung. Setiap warga negara berperan secara aktif dalam menentukan nasibnya maupun kehidupan masyarakatnya. Di setiap warga negara di kota Yunani berhak dalam kehidupan demokratis dengan memilih wakil-wakil rakyat secara resmi. Selain itu, dalam kegiatan rutin sehari-hari dalam persoalan administrasi dan hukum, bangsa Romawi pertama kali menggunakan kewarganegaraan sebagai alat untuk membedakan penduduk kota Roma dari orang-orang yang wilayahnya telah ditaklukkan dan disatukan oleh Roma. Ketika kekaisaran terus tumbuh, orang-orang Romawi memberikan kewarganegaraan kepada sekutu di seluruh Italia dan di provinsi Romawi lainnya. Kewarganegaraan di Romawi memberikan hak hukum penting di dalam kekaisaran di Eropa. Konsep kewarganegaraan nasional hampir hilang selama pertengahan abad. Itu diganti oleh sistem hak dan kewajiban feodal. Pada akhir abad pertengahan, kepemilikan kewarganegaraan di berbagai kota di Italia dan Jerman berubah menjadi jaminan kekuatan bagi pedagang dan orang-orang istimewa. Konsep kewarganegaraan modern terjadi perubahan pada abad ke-18 selama Revolusi Amerika dan Prancis. Dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, di Indonesia tentang kewarganegaraan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-undang tersebut adalah pengganti Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1958, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Warga negara di Indonesia akan diberikan kartu tanda penduduk
atau KTP. Ini berdasarkan kabupaten provinsi tempat terdaftar sebagai penduduk. Mereka juga akan diberikan nomor identitas, yakni nomor induk kependidikan NIK. Jenis kewarganegaraan adalah sejumlah macam kewarganegaraan yang harus diketahui, yakni asas ius sanguinis, asas keturunan. Ini adalah asas seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan. Dicontohkan, jika seseorang dilahirkan di Indonesia sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Malaysia, maka jadi warga negara Malaysia. Asas ius soli atau asas kedaerahan. Asas ini adalah kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Jika dilahirkan di Indonesia sedangkan orang tuanya dari Malaysia, maka jadi warga Indonesia. Ini tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tua karena patokannya tempat kelahiran, macam asas kewarganegaraan di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa jenis asas kewarganegaraan yang terkandung pada undang-undang. Adalah asas ius sanguinis. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Asas ius soli ini merupakan asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Ini yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Asas kewarganegaraan tunggal. Ini adalah yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bela negara dan cinta tanah air. 1. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. 2. Unsur dasar bela negara. Unsur dasar bela negara terbagi menjadi 5. 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 3. Kesadaran akan berbangsa dan bernegara. 4. Meyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. 5. Memiliki kesadaran bela negara sejak awal. 3. Fungsi bela negara. Adapun fungsi bela negara yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga keutuhan wilayah. 2. Menjaga negara dari berbagai ancaman. 3. Merupakan tanggung jawab setiap warga negara. 4. Merupakan panggilan sejarah. 4. Tujuan bela negara. 1. Menjaga kelangsungan hidup warga negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Melakukan yang terbaik bagi negara. 5. Menjaga identitas atau integritas bangsa atau negara. Yang kelima, dasar-dasar hukum tentang upaya bela negara. 1. Terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, terdapat dalam pasal 30 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.